Jangan korbankan cinta demi cita yang tidak pasti. Tempatkan cinta pada tempatnya ya. Ya, saya mau bahas. Jadi mahasiswa itu nantinya ngapain aja? Apakah kuliah saja? Jawabannya tidak. Ya, bagus ya. Jadi harus juga melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Bisa tadi dengan sambil bekerja, bisa sambil berorganisasi gitu kan ya. Bisa bersosialisasi, bisa ikut kajian-kajian dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa, tidak hanya berkuliah saja. Nah, waktu menjadi mahasiswa terlalu berharga kalau hanya digunakan untuk sekedar kuliah saja. Mubazir waktu kita 3,5 tahun jadi mahasiswa hanya untuk kuliah saja. Padahal di waktu itu kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Baik, apa yang membuat seseorang mencintaimu? Ada pertanyaan ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa seseorang mencintai Pian? Karena ganteng. Ya, oke, bagus jawabannya ya. Karena apa? Karena suka. Sukanya karena apa? Karena duit. Wah, ini pengalaman ya. Karena duit, karena ganteng, karena cantik, karena baik. Iya, berubah jadi baik. Apalagi? Karena nyaman. Iya, merasa nyaman ya. Oke, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Apakah dia akan tetap bersamamu ketika ada yang lebih tampan darimu? Kalau dia mencintai Pian karena ganteng, apakah dia akan tetap bertahan bersama Pian ketika ada yang lebih ganteng daripada Pian? Jawabannya? Enggak tentu kan? Nah, terus lagi, manis Pian ngejar. Apakah dia akan tetap bertahan ketika ada yang lebih manis? Terus lagi, apakah dia akan bertahan kalau ada yang lebih baik daripada Pian? Iya, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih populer dan lain sebagainya, apakah dia akan tetap bertahan ketika ada yang lebih daripada Pian? Tidak ada jaminan. Ya, boleh jadi bertahan, ya, tapi tidak ada jaminan dia akan tetap bertahan ketika ada yang lebih baik daripada Pian. Nah, pertanyaan lanjutannya, yang sekarang memiliki pasangan misalnya ya, yang saya katakan pasangan tidak resmi tadi karena statusnya tidak ada di KTP ya. Pertanyaannya, apakah dia itu benar jodohmu? Iya. Ini yang jawab yang belum nikah ya. Iya. Apakah Pian yakin, Anda yakin dia itu benar jodoh Pian? Tidak ada jaminan. Belum tentu. Iya, belum tentu. Lalu pertanyaan lanjutan. Lalu kenapa kamu rela dia yang kada pasti tadi, yang bisa saja meninggalkan Pian, yang belum tentu jodoh Pian, menghalangi Anda untuk meraih cita-cita Anda, menghalangi untuk kuliah dengan baik, menghalangi untuk berorganisasi, menghalangi untuk Pian bisa bersosialisasi, berkegiatan, melakukan hal-hal yang positif. Kenapa dia menghalangi Pian untuk itu dan Pian mau? Kenapa? Karena cinta. Iya. Karena cinta. Kembali lagi ya. Apakah ada jaminan ketika ada yang lebih baik daripada Pian dia akan tetap bertahan dengan Pian? Iya. Apakah Pian yakin dia jodoh Pian? Kenapa Pian mau? Dia menghalangi untuk Pian mencapai cita-cita. Karena cinta. Dijawab lagi, kembali lagi ya. Iya, ini yang untuk orang-orang yang belum punya istri atau punya suami gitu. Artinya apa ya? Yang belum tentu, yang tidak ada jaminan harus dinomor kesekiankan daripada cita-cita Pian. Karena cita-cita Pian adalah untuk membahagiakan orang-orang yang Pian cintai. Ketika Pian terkendala untuk menggapai cita-cita, Pian tidak bisa membahagiakan orang yang Pian cintai. Karena siapa? Karena orang yang belum pasti. Cerita saya tadi, sekian tahun bersama akhirnya nikah sama teman kuliahnya. Sekian tahun bersama akhirnya nikah hanya dengan yang 2 bulan bersama dia KKN. Apakah yang saat ini bersama Pian itu tentu nantinya ketika KKN atau selesai kuliah akan menikahi Pian?
Iya. Oke, kembali ya, bahwa tempatkanlah cinta pada tempatnya. Bahwa ketika pian ingin mencapai cita-cita, jangan sampai yang pian anggap cinta tapi tadi semu tanda petik, tidak pasti, tidak ada jaminan, itu menghalangi pian untuk mencapai cita-cita. Jangan sampai. Beda kalau yang sudah pasti. Pian sudah punya suami pian menghalangi untuk berorganisasi. Nurut pian. Jangan itu jujur Pak Hewan tadi jarang ya. Malah nurut daripada saya atau daripada suaminya gitu kan ya. Dia nurut sama suami ya. Iya, suami itu jangankan berorganisasi. Pian kalau ada diberikan keluar rumah, mama pian garing di rumah, abah pian garing. Saya meninggal dunia, kadang kalau keluar pian kenapa? Kadang ada dapat izin dari suami pian, insya Allah itu mama abah pian yang meninggal dunia akan dapat surga ya karena ketaatan pian kepada suami pian. Iya. Tapi suami iya, suami baik, karena sudah banyak yang saya lihat wajahnya merasa terintimidasi gitu ya, saya lanjutkan saja ya. Ya, sadarlah yang sebenarnya dihalangi adalah cerahnya masa depanmu yang belum tentu kamu dapatkan meski bersamanya, apalagi setelah nantinya ditinggalkannya. Baik, saya lanjutkan. Ini slide terakhir ya. Memantaskan diri untuk cinta dengan cara meraih cita. Baik, saya buat diagram ya. Ini ada 3 kategori ya, atau 3 level. Level A, level terbaik. Ini sedang, ini yang kurang baik ya. C. Artinya sama pada lulus. Kalau D kan udah lulus nih. Ya. Nah, baik. Gambarannya seperti ini ya. Ini kamu, kita ya. Ini seseorang yang kamu cintai. Kamu berada di level C, yang berada di level C, orang yang pian cintai berada di level B. Kira-kira hendak lainnya lawan pian. Ya pian berikhtiar gitu kan untuk mendapatkannya. Pian selalu berdoa di setiap salat pian gitu kan ya. Kemungkinannya kan iya jauh ya. Kekuatan doa memang kekuatan, tapi ikhtiar pian tadi cukup karena level pian C. Iya. Bisakah? Bisa ya, kalau bisa aja. Tapi antara 1000 mungkin 1 atau 2 orang. Sayangnya kita kada mesti 1 atau 2 orang itu gitu kan. Nah, apalagi yang level C ini banyak. Pesaing kita banyak. Kita surangan aja yang kada tampilnya milik kita ya kalau. Apalagi banyak saingan. Apalagi kalau saingannya B ya. Nah, kalau kita yang di B, ada nggak harapan dapat yang B? Ada. Tapi ingat, yang B pun banyak. Iya. Anda jangan berpikir hanya dengan Anda berdoa di setiap salat Anda, ya, dia akan mencintai Anda. Karena ada ratusan bahkan ribuan yang lain yang juga berdoa untuknya. Kok begitu yakin ya Anda ya? Tanpa ikhtiar, misalnya hanya dengan berdoa, di level yang banyak pesaingnya, bisa mendapatkannya. Susah. Anda harus memantaskan diri berada di level A, berada di kategori A, sehingga yang kategori B bukan Anda yang suka, dia yang suka sama Anda ya. Bahkan bukan hanya dia ya, ada banyak yang lain yang bersaing untuk mendapatkan Anda. Bahkan lagi, Anda lebih berhak mendapatkan yang lebih baik daripada dia, ya, yaitu orang yang sama levelnya dengan Anda, yaitu level A. Anda tidak hanya bisa mendapatkan yang B, tapi Anda berhak untuk dapat yang lebih baik daripada yang level B, karena Anda berada di level A. Maka pantaskanlah diri kita. Saat kamu berhasil, saat kamu sukses, akan banyak orang yang mendekat dan berharap untuk kamu pilih. Bahkan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik.
Oke, demikian ya. Maka pantaskanlah diri kita, lakukanlah hal-hal bermanfaat, lakukanlah hal-hal positif untuk memperbaiki diri, untuk supaya diri kita bisa lebih pantas agar cinta yang selevel, cinta yang kategori baik itu tepat untuk kita yang pantas untuknya, dan dia juga pantas untuk kita. Baik, demikian ya materi saya. Sebenarnya ada lagi materi karena waktu kita tidak memadai. Saya cukupkan, ini slide terakhir saja, hanya pendalaman ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada tanya jawab, kita bisa tanya jawab beberapa menit ya. Dibatasi saja orangnya yang bertanya. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi tanya jawab. Hari ini hanya satu penanya yang kami silakan pada penanya di persilakan. Silakan. Yang cewek. Yang cewek. Ya. Nggih. Baik, perkenalkan nama saya Sadia dari kelompok Salam. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun dan mempertahankan motivasi belajar dalam jangka panjang? Terkadang kan kita bisa aja nih semangatnya di pagi, semangatnya di awal-awal aja, tapi makin kesini semangat kita kayak menurun gitu. Gimana caranya kita mempertahankan motivasi dalam jangka panjang? Ya. Ya, terima kasih. Iya, baik. Ya. Langsung dijawab ya, karena ada satu pertanyaan saja. Baik, terima kasih ya Sadia. Jurusan apa prodi apa Sadia? MPI ya, dari kelompok Salak ya. Bagaimana mempertahankan motivasi kita? Karena kadang-kadang motivasi itu hanya ada di awal ya, terus nanti kan bisa hilang gitu ya. Ya itulah kenapa saya bahas mengenai cinta hari ini ya. Karena cinta juga seringnya ada di awal ya, nanti setelah lama-kelamaan kan bisa hilang ya. Perspektifnya kan seperti itu gitu ya. Padahal ya, kalau cinta masuk ke emosi ya, saya jelaskan tadi ya, pengertian cinta itu sebagai sebuah emosi, memang dia bisa menurun ya reaksinya. Ya, dia bisa mengalami penurunan. Makanya ada istilah jatuh cinta berkali-kali ya, tapi ada catatannya masih koma kan, kepada orang yang sama ya. Iya, cinta yang bahagia adalah ketika kita jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama. Kita ketika merindui orang yang sama. Iya. Orang yang rindu di saat apa saja, ya, itu adalah rindu terbaik dari dirinya. Tapi ketika orang yang merasakan rindu hanya ketika dalam kesepian, itu adalah rindu keegoisan, karena dia memerlukan di saat dia sepi saja. Iya. Makanya ya, ketika rindu harus tetap rindu meski sering bertemu. Harus tetap cinta meski sering bertemu. Masih tetap cinta meski sering bersama gitu. Begitu juga dengan motivasi tadi ya. Karena motivasi adalah dorongan, maka dia perlu disegarkan, perlu diperbaharui. Cinta yang tidak disegarkan layu. Makanya harus kembali jatuh cinta lagi gitu ya. Kembali punya harapan yang sama, kembali punya perbaikan diri, saling memperbaiki diri, saling menguatkan, saling menutupi kelemahan, saling berbagi kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Ini adalah perbaharuan-perbaharuan kepada cinta. Begitu juga dengan halnya motivasi, dorongan kepada diri. Kalau Anda membiarkan motivasinya tidak diperbarui, maka layu. Sehingga motivasi dalam psikologi itu terbagi dua. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Pian Anda yang hanya bersandar pada motivasi ekstrinsik, kejadiannya kayak tadi. Ekstrinsik itu artinya motivasi yang dari luar, yang pian dapatkan dari orang lain, dari video mungkin, dari lingkungan dan lain sebagainya. Itu motivasi ekstrinsik yang dari luar. Yang punya motivasi dari luar saja dalam dirinya, ya cepat pudar. Karena tidak selalu ada motivasi dari luar itu. Pian bisa memperbaharui motivasi pian setiap saat ketika pian punya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang pian kelola dan pian timbulkan dari dalam diri pian. Iya, makanya saya ajak pian punya motivasi tersendiri. Tema kita kan tadi meningkatkan motivasi belajar di perguruan tinggi. Kenapa saya bahas cinta? Kenapa saya bahas orang tua? Kenapa saya bahas seseorang?
Karena itu intrinsik ya, sesuatu yang pian bisa dapatkan dari dalam diri pian. Makanya tadi bukan untuk saya, tapi dari saya. Ketika motivasi itu berupa saya mau membahagiakan orang tua saya. Ya. Maka ketika Anda malas, koler-koleran, layu, kembali ke sana bahwa saya mau membahagiakan orang tua saya. Itu akan bangkit lagi. Seperti sebagaimana seorang suami. Kenapa ketika dia sakit, ketika dia lelah, ketika dia letih, tidak merasakannya? Karena dia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada kelelahan itu, daripada kesakitan itu, daripada keletihan itu. Apa yang dia rasakan? Cinta untuk keluarganya. Ketika dia malas, dia ingat, esok anaknya makan apa nah? Terperbaharui itu kada cintanya. Ketika dia malas, aku hendak maulah biniku tak kurihing. Maka akan kembali motivasi itu. Jadi motivasi yang dari dalam, dari saya, ingat ya, jangan untuk saya. Kalau yang ekstrinsik kan untuk saya, dari orang lain ke kita. Dengar kata motivator, hari ini dari saya nih. Ya, ini hari ini boleh jadi kan, weh, ini kok anu nah, kayak nambah sampai ke rumah maghrib. Ya bisa jadi kan, kenapa? Karena itu ekstrinsik dari luar. Makanya saya ngajak pian menanamkan masuk ke dalam diri pian masing-masing supaya bisa dimunculkan. Iya, inventarisir saja. Iya. Punya nggak inventarisir apa-apa hal yang bisa ditimbulkan ketika kita merasa malas misalnya, kita merasa sedih misalnya, atau kita merasa kecewa atau apa, ada nggak punya inventarisir? Tulis. 1, membahagiakan orang tua. 2, jadi orang ini. 3, jadi orang yang bisa ini. 4, jadi orang yang bisa ini. Ada orang yang kerja keras, targetnya apa? Cita-cita. 1 bulan 30 juta tadi, karena masih biasa kata saya gitu kan ya. 1 bulan 30 juta itu biasa ya, karena ada orang penghasilannya 1 hari 1 juta, bahkan ada yang 1 hari sampai 4 juta gitu ya. Iya. Apa niatnya yang memperbaharui motivasinya? Dia mau sedekah. Kalau kada begawi, apa nak sedekah kan? Meninggal maning bay 2000 aja di jalan. Segan masjid, segan langgar. Tong jadi bay pulang dari Allah daripada kada. Iya, saya mau saya yang bangun masjid misalnya. Ayo, terperbaharui atau tidak motivasi untuk bekerja? Terperbaharui, itu nyiram. Iya, motivasi itu perlu disiram ya, jangan dibiarkan salah kadarnya aja. Jadi catat tuh apa motivasi-motivasinya. Pian mau membahagiakan orang tua tadi. Ayo, tujuannya cita-cita 500.000 kan seminggu. Saking kuitan memberi. Jangan berharap dapat di kuitan terus sampai SPP aja dibayar kuitan gitu kan. 500.000 memberi kuitan duit. Niatkan nih, wah ini nih, dan itu masuk dalam inventarisir kenapa pian harus bekerja. Terus pian kerja nantinya, pian malas, malas. Buka lagi itu catatan itu. Wah saya harus kasih 500.000 per minggu untuk orang tua saya. Kerja lagi. Malas, aduh sakit nah, awak nah, sakit nah. Buka lagi. Oh borot 50.000 loh nah. Ya habis itu kerja lagi kan, terperbaharui. Ya perlu juga kan dirawat maksudnya kan. Amun didatangkan aja sakit-sakitnya ya kalau. Itu berarti kan kita mencintai diri. Ya kalau mencintai diri itu kan bilanya sakit, urut, bilanya lapar, beri makan nih, bilanya ngantuk, bawa guring, itu mencintai diri itu. Iya. Nah, jadi punya inventarisir supaya bisa dimunculkan kapan saja motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita ya. Ya yang paling nyaman itu motivasi intrinsik itu jelas orang tua ya. Pian yang masih punya orang tua jangan nunggu pian lulus kuliah dulu hanya membahagiakan orang tua ya. Belum tentu karena pian lulus kuliah itu orang tua pian masih ada. Iya. Jangan nunggu pian dapat ijazah cari kerja supaya orang tua pian senyum dengan pekerjaan pian itu. Belum tentu ketika pian dapat kerja itu orang tua pian masih ada. Itu masukkan dalam inventarisir pian catatan bahwa memperbaharui keinginan untuk lebih baik mencapai cita-cita adalah untuk membahagiakan orang tua sesegera mungkin. Jangan nunggu nanti-nanti, ada tahu lagi. Seberapa banyak yang pagi tadi berangkat dari rumah jam 6 tanpa bersalaman dengan orang tuanya ya. Padahal belum tentu esok kau bersalaman lagi.
Jangan sampai terlewat sehari aja kita hidup nih. Kada bersalaman, kada mencium tangan kuitan kita. Karena kada tantu isok lu ada lagi dan kada tantu. Iya. Nah, jadi itu ya, catat, perbaharui ya. Selalu siram selalu motivasi itu ya supaya tidak layu. Demikian dari saya ya, karena satu pertanyaan dan waktunya sudah banyak habis. Saya minta maaf ya. Mungkin saya karena terlalu bersemangat menyampaikan ini ya, karena ini problematika nyata ya mahasiswa saat ini. Apa-apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya ya. Kalau tidak bisa 100% ya 50% ya. Kalau tidak bisa ya 10 atau 20% saja untuk mengubah hidup pian, untuk meningkatkan motivasi semangat pian untuk berkuliah dengan lebih baik lagi, mencapai cita dengan lebih baik. Saya akan merasa sangat-sangat bahagia karena itu merupakan jariah untuk saya nantinya ya, juga dapat pahala dari keberhasilan pian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.